Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih tentang akuntansi persekutuan. Kalau kemarin kita bahas bagaimana dua orang yang akan mendirikan sebuah firma dengan setoran modalnya masing-masing, itu kita sudah bahas di materi kemarin. Sekarang kita juga akan masuk lagi ke eh, contoh atau kondisi sama persekutuan juga. Hanya bedanya kalau kemarin perseorangan, kalau sekarang yang akan bersekutu adalah dua perusahaan. Jadi kalau kemarin perorangan, mungkin bisa saya jelasin dulu di sini ya. Oke, kita akan akan sedikit jelasin dulu tentang bedanya dengan yang kemarin. Jadi masih tentang persekutuan juga. Kalau yang kemarin, oke, yang kemarin itu adalah seorang atau individu, bentuknya individu, individu ditambah individu, gitu. Nah, dua orang ini, perorangan ini dia bergabung mendirikan sebuah mendirikan gini lah. Si individu ini menggabungkan hartanya masing-masing menjadi sebuah firma gitu ya. Nah, ini yang kemarin. Kalau yang sekarang ini ada sebuah perusahaan. Jadi sudah bentuknya perusahaan atau badan. Perusahaan A dengan perusahaan B bergabung gitu ya. Perusahaan B bergabung menjadi sebuah perusahaan yang baru gitu. Nah, jadi perusahaan X misalnya gitu ya. Nah, ini bagaimana sebetulnya pencatatannya? Nah, ini kita akan bahas ini. Karena di kondisi ini ada beberapa perbedaan. Sedikit perbedaan dengan kondisi yang kemarin. Nah, ini saya sudah buat contohnya, sudah buat contoh soalnya. Nah, ini contoh kasus yang akan kita pelajari ya. Jadi ini jangan khawatir, ini soalnya ya. Jadi soalnya sepanjang ini. Tapi mudah, insya Allah mudah kita kalau kita lihat secara mendetail satu persatu ya. Nah, jadi kalau di sini contohnya seperti ini. Ada dua orang pemilik perusahaan. Mugi pemilik toko Fajar dan Gina pemilik toko Bintang. Jadi artinya ini bukan lagi orang per orang, tapi sudah dalam bentuk sebuah perusahaan. Perusahaan milik si Mugi dan perusahaan milik si Bintang. Nah, kemudian dua orang ini atau dua perusahaan ini dia ingin menggabungkan perusahaannya. Jadi pada tanggal 1 Juli 2014, dua orang ini setuju menggabungkan perusahaan mereka dalam bentuk persekutuan dengan nama firma Buana. Nah, jadi dua orang ini gabung, bikin firma baru atau bikin perusahaan baru, oke? Nah, karena ini dua toko ini atau dua perusahaan ini sebelumnya sudah menjalankan usahanya, sehingga yang harus kita lihat yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan masing-masing usaha ini. Jadi sebagai pernyataan masing-masing menyerahkan aktiva dan kewajiban perusahaannya, kan gitu. Jadi karena ini sudah berjalan perusahaannya masing-masing, maka kita harus lihat dulu kondisi keuangan, posisi keuangan atau laporan neracanya masing-masing toko. Nah, jadi di sini sebagai pernyataan masing-masing menyerahkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Neraca toko Fajar dan toko Bintang pada tanggal 31 Juni 2014. Jadi pada tanggal 1 dia bergabung, maka kita lihat posisi keuangannya atau laporan neracanya di tanggal 31 Juni 2014 menunjukkannya seperti apa. Jadi kita cek dulu. Jadi kalau sebetulnya istilah neraca ini sekarang di PSAK diganti menjadi laporan posisi keuangan ya. Cuma ini masih dipakai istilah yang lama. Aktiva juga sudah diganti menjadi aset.
Tapi tidak masalah, itu sama saja. Kalau di sisi teori hanya mungkin nanti akan disesuaikan ketika kita membuat laporan keuangan, standarnya harus PSAK gitu ya. Nah, ini kita lihat toko Fajar neracanya atau laporan posisi keuangannya seperti ini pada tanggal ini, salah nih kayaknya nih. Ini harusnya 31 Juni, sorry. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tanggal Juni ada tinggal 31 enggak sih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oh, enggak. Benar. Karena Juni kan 30 hari. Jadi di sini maksudnya tanggal 30 Juni. Pokoknya akhir bulan Juni, karena tanggal 1 Juli dia udah mulai bergabung gitu ya. Ini sorry ada kesalahan sedikit. Nah, kita lihat posisi harta dia. Harta toko Fajar. Ini kan toko Fajar yang dimiliki oleh seseorang bernama Mugi ini. Toko Fajar dia punya laporan seperti ini. Ada kas, persediaan barang, sewa dibayar di muka, dan ini ada peralatan, ada akumulasi penyusutan peralatannya, dan ada total aktiva. Nah, ini ada kita lihat seperti ini di hartanya, kemudian di kewajiban dan modalnya seperti ini. Ada hutang dagang sebesar sekian, ada modal Mugi sekian. Jadi ini seperti ini kondisi neracanya toko Fajar ya. Kemudian neracanya toko Bintang seperti ini. Ya, ada kas sekian, piutangnya sekian, persediaan sekian, kendaraannya. Ini salah sedikit. Kendaraannya sekian, ini akumulasi kendaraan dan seterusnya. Jadi totalnya kalau kita jumlahkan ini ada 130 juta nih, kelewat sedikit. Coba kita tambahkan. Jadi ini totalnya 130. Nah, jadi sama ya. Aktiva dan pasifa harus sama. Jadi ini sudah 130 juta, ini sudah dijumlahkan seperti ini. Nah, kemudian setelah dilihat laporan neracanya masing-masing, ternyata ada kita harus mereview lagi. Kita harus menilai si neraca ini seperti apa kondisi sebenarnya. Jadi si dua pihak ini dia bisa mereview laporan keuangan ini dan menyepakati nilainya berapa gitu ya. Karena ada faktor-faktor nanti yang memang harus direview lagi, dicek lagi. Seperti kalau di sini berdasarkan soal ini, jadi ketika sudah dilihat laporan neracanya, maka hasil penilaian yang disepakati atas aktiva dan kewajiban-kewajiban sekutu firma adalah, jadi ternyata dua orang ini sepakat. Dua orang ini ketika melihat laporan keuangannya menyepakati hal-hal di bawah ini. Nah, ini gitu ya. Kasusnya begitu. Jadi yang pertama di sisi toko Fajar, persediaannya kalau di sini kan ada 49 juta. Ternyata ketika dicek atau di stock of name ada barang-barang yang tidak layak atau tidak sesuai dimasukkan sebagai persediaan, sehingga yang disepakati persediaannya bukan 49 juta tapi 48 juta setelah melakukan pengecekan ya dua belah pihak dan sepakat. Kemudian peralatannya kalau di sini tertulis 35 juta, ternyata disepakati 25 juta. Ini sudah dicek oleh lagi-lagi saya tekankan, ini sudah dicek oleh dua belah pihak dan sudah disepakati. Kemudian ini kalau di sisi Fajar, kalau di sisi toko Bintang ini seperti ini, ada piutang tak tertagihnya karena di sini kan ada piutang dagang ya sebesar 22 juta. Ternyata setelah dicek lagi maka akan ada atau ditaksir ada piutang tak tertagihnya sejuta 600 ini sebesar ini nih. Kemudian persediaannya juga kalau di sini 35 juta, disepakati ternyata ketika dicek dia hanya 33 juta dan kendaraannya juga nilainya bukan 80 juta tapi nilainya 45 juta. Jadi gitu ya. Jadi ini aktivitas yang ini adalah aktivitas ketika dilaporkan masing-masing laporan neracanya, kemudian dua belah pihak atau pihak-pihak yang akan bergabung itu dia saling menilai, saling mereview, kemudian dua belah pihak itu menyepakati. Dalam soal ini dicantumkan hasil kesepakatan seperti ini. Adapun proses bagaimana menilainya ini sebetulnya kasuistik ya. Jadi masing-masing harus melakukan pengecekan cek fisik, kemudian
dilihat lagi segala macamnya lah. Kalau di sisi piutangnya bagaimana, jumlah piutang tertagih dan lain-lain. Kalau di sisi aset dilihat asetnya, dicek basicnya, dihitung kondisinya dan segala macamnya. Pada dasarnya ini sudah harus disepakati oleh dua belah pihak. Dan ternyata di kasus ini, inilah yang koreksi yang dilakukan dua belah pihak ini dan setelah disepakati oleh kedua belah pihak ini, sehingga inilah yang akan menjadi acuan atau akan menjadi koreksi nanti di sudut pandang masing-masing laporan harta dan kewajiban serta modalnya masing-masing perusahaan yang akan bergabung. Nah, sehingga di sini dituliskan dari hasil penilaian tersebut terdapat perubahan aktiva ya. Iya, karena tadi dikoreksi ya. Baik terhadap aktiva perusahaan Mugi maupun aktiva perusahaan Gina. Artinya harus disesuaikan lagi, harus ada penyesuaian lagi, dihitung ulang lagi berapa kekayaan bersihnya yang akan diserahkan PT firma Bu A yang akan diserahkan dan akan menjadi firma yang baru yaitu firma Buana sebagai setoran modal awal. Gitu. Ada kenaikan, ada pengurangan juga. Kemudian dan ini semua harus di jurnal, intinya gitu ya. Jadi semua harus di jurnal, perubahan ini harus di jurnal. Nah, jadi ketika menyikapi atau menyelesaikan persoalan ini, kita harus melakukan penjurnalan atas harta atau atas ya kekayaan yang akan distorkan untuk menjadi firma yang baru dari masing-masing pihak yang akan bergabung. Sehingga langkah awal kita harus melakukan jurnal terlebih dahulu gitu. Jadi oke, kita coba bikin lagi di sini jurnalnya seperti apa gitu ya. Kalau kita review dari yang tadi, maka kita akan menemukan hal-hal yang akan kita koreksi atau akan kita jurnal dari masing-masing neraca yang tadi. Ini kan ada neraca nih, neraca 1, ada neraca 2 nih. Neraca PT Fajar dan PT Bintang. Bukan PT Toko kalau di sini ya. Nah, setelah neracanya dilihat kemudian ada koreksi, maka kita akan melakukan penjurnalan atas modal yang akan disetorkan oleh masing-masing toko ini sehingga menjadi toko baru, toko Buana, tapi setelah kita koreksi. Gitu. Jadi bukan yang ini yang dicantumkan nanti, tapi kita harus melakukan koreksi dulu terhadap neraca yang sudah disepakati, yaitu poin-poin yang ini ya. Jadi kita harus perhatikan ini. Jadi cara untuk menjurnal setoran modal masing-masing toko ini dengan cara, kalau ini misalnya dengan cara menggunakan buku-buku yang baru ya. Jadi buku-buku kita gunakan sudut pandang buku baru, tidak berdasarkan buku dari PT Mugi, dari si Mugi atau Gina gitu ya. Jadi misalnya kalau ini tanggal 1 Juli kan penyertaan modalnya 2014 gitu ya. Nah, kita akan melakukan ada dua transaksi dalam satu waktu ini, yaitu adalah ada setoran dari tadi mana sih? Ada setoran dari ini Mugi sebagai toko Fajar dan Gina sebagai toko Bintang gitu ya. Nah, maka kita lakukan penjurnalan masing-masing kegiatan setoran ini. Kita misalnya membuat untuk setoran Mugi, berarti toko Fajar ya. Mungkin bisa kita kasih kasih tanda di sini. Misalnya jurnal untuk setoran Mugi atau toko toko Fajar. Atau toko Fajar gitu ya. Nah gitu. Nah, apa saja yang disetorkan oleh si Mugi ini atau oleh toko Fajar ini, kita lihat di sini ada, kalau di neracanya ada kas sebesar 28.500.000. Kita lihat di sini ada koreksi tidak? Nah, ternyata di sisi toko Fajar atau Mugi ini tidak ada koreksi di sisi kas. Yang dikoreksi hanya di sisi persediaan
dan peralatan gitu ya. Karena yang lainnya disetujui, utang dagang disetujui, ini disetujui, maka karena di sini di sisi kas tidak ada koreksi, maka kita langsung bisa input kas yang disetorkan oleh dia pada tanggal 1 Juli, kas yang disetorkan oleh dia di sisi di debit berarti kan, karena kas bertambah di sisi debit itu sebesar tadi sudah 28.500. Sorry, kenapa jadi ke sana? Gitu ya. Biar mudah. Saya nggak apa-apa nggak pakai RP ya, nggak pakai rupiah. Kemudian itu kasnya. Nah, persediaannya 49 juta. Akan tetapi kita lihat di sini ada persediaan yang dikoreksi. Ternyata persediaannya yang diakui hanya 48 juta. Maka yang dimasukkan ke sini ke jurnal yang ini persediaan adalah hasil koreksi. Oke. Hasil koreksi yaitu berarti 48 juta. Gitu. Nah, itu ya. Jadi maksudnya kita akan menyesuaikan koreksi atau menyesuaikan ada penyesuaian itu kita lihat dari aktiva yang disetorkan, kemudian ada koreksi yang disepakati oleh kedua pihak, maka yang dipakai adalah hasil penyesuaiannya, sehingga ini dikoreksi aktivanya, persediaannya. Oke, setelah persediaan kita lihat ada apa di sini. Kita lihat lagi ada sewa dibayar di muka, ini nggak ada koreksi, jadi langsung masukkan saja sewa dibayar di muka. Ini kita nggak bahas lagi kenapa di debit kenapa di kredit ya. Saya sudah asumsikan kalian sudah paham cara penjurnalan di akun-akun ini, dimana kalau bertambah, dimana kalau berkurang gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngejelasin lagi kenapa kas di debit, kenapa persediaan di debit, kenapa sewa dibayar di muka di debit ya. Ini udah ngerti lah pelajaran dasar. Oke, kemudian kita lihat lagi mana sih, lihat lagi peralatannya 35 juta, yang disepakatinya peralatan 25 juta gitu ya. Nah, di sini kita lihat peralatan 25 juta yang disepakati, sementara yang tertera di jurnal atau di aktiva ini ada 35 juta. Nah, ini caranya gimana? Caranya begini. Ini untuk peralatan, peralatan ini kita masukkan peralatan ini bisa dua cara peralatan gitu ya. Satu, kita masukkan 35 juta di sini gitu ya, tetap 35 juta sesuai ini, sesuai peralatan ini, jumlah ini, tapi yang disepakati kan 25 juta aja, sehingga nanti di sebelah debitnya akan muncul akumulasi penyusutan gitu, karena ini kan aktiva apa namanya, aktiva tetap, jadi harus ada keterangan penyusutannya. Sorry, ini kayaknya harus digeser ke sini nih. Oke, biar gampang. Nah, gitu. Jadi itu peralatan kita tulis 35 juta tetap, tapi nanti di kreditnya akan ditulis untuk menyesuaikan ini, penyesuaian peralatan ini dengan apa? Dengan ada ditambahkan akun akumulasi penyusutan peralatan, jumlahnya berapa? Ini 35, yang disepakati 25, berarti akumulasi penyusutannya berapa? 35 juta dikurangi 25 juta, sehingga akumulasinya adalah akumulasinya adalah 10 juta gitu ya. Itu yang peralatan. Kemudian selesai, kita lihat lagi yang lain. Ini ada di sini jadi akumulasinya kalau di sini 6 juta, ini nggak dipakai karena tadi sudah dikoreksi, sehingga akumulasi penyusutannya bukan 6 juta tapi 10 juta. Oke. Kemudian ini sudah selesai di sisi aktiva. Di sisi kewajiban modal ada utang dagang dan modal. Utang dagang disetujui,
nggak ada masalah, berarti modal pun nggak ada masalah, sehingga modal ada masalah nggak ya? Coba lihat milik Mugi, modal. Ya ini tinggal kita cek lagi untuk melihat modal ini kan 95 juta ya. Nah ini pasti akan ada penyesuaian di sisi modal. Kenapa? Karena tadi ini ada penyesuaian di sisi harta. Kalau utangnya disetujui, maka kita masukkan utangnya, utang dagangnya. Nah ini kita masukkan sesuai jumlahnya karena disetujui 23.500.000 gitu ya. 23.500.000. Ini di sisi nah ini pasti akan ada koreksi di sisi modal Mugi. Kenapa? Karena tadi ada pengurangan, maka modalnya akan berkurang. Kemungkinan tidak akan 95 juta. Caranya gimana ngitungnya? Caranya nggak gampang. Caranya kita jumlahkan semua yang ini. Ini kan sudah kelihatan ya. Nah, gitu kan, segini kan. 123.500. Di sini juga harus segini kan, harus 123.500, sehingga maka caranya modalnya tinggal ini aja, kurang ini. Oke, sorry ada yang kelewat. Saya tadi lupa. Sebelum modal itu ada akun satu lagi yang tadi saya sebutkan, saya lupa. Akumulasi penyusutan peralatan. Padahal tadi sudah kita bahas ya. Ini 10 juta penyusutan. Nah, gitu ya. Sehingga kita lihat berapa modal Mugi. Modalnya berarti seperti ini. Sedangkan ini dikurangi ini tambah ini. Sorry. Nah, ini dia modalnya 90 juta. Jadi kita masukkan 90 juta untuk modal Mugi. Maka jumlahnya pasti sama. Gitu. Berarti sudah. Nah, artinya ada penyesuaian. Ini sama ya jumlahnya ya. Ini saya delete. Ada penyesuaian yang awalnya modalnya 95 juta dari Mugi ini, karena di sini ada pengurangan beberapa item di sisi harta, maka modalnya berkurang menjadi 90 juta. Nah, jadi inilah jurnal setoran awal Mugi untuk PT Buana. Jurnalnya seperti ini. Hasil disesuaikan lagi dari neraca yang disetorkan oleh Toko Fajar yang pemilik awalnya adalah Mugi. Nah, kemudian yang neraca yang kedua pun sama. Ini acuannya seperti itu. Sehingga ini kan dalam satu waktu ada 2 orang yang menyetorkan modal, sehingga kita bikin lagi jurnal untuk aktivitas yang kedua sama. Kalau ini jurnal untuk Mugi, maka kita bisa buat keterangannya jurnal untuk setoran Gina atau toko bintang tadi gitu ya, toko bintang gitu. Sama konsepnya. Jadi apa namanya, aduh saya salah buka. Jadi apa konsepnya seperti yang tadi. Ini ada kas dan lain-lain. Ini yang dikoreksi adalah ada piutang tak tertagih, kemudian ada persediaan dan kendaraan. Jadi langsung kita masukin aja ya. Langsung kita masukin kasnya berapa. Kasnya bisa kita cek, gak ada masalah di kas, jadi masukin aja semua. Ini 19.600, 19.600. Kemudian sudah ada piutang dagang tadi, ada kas piutang dagang gitu ya.
piutang dagang. Oke, kemudian ada persediaan. Tadi kita lihat yang dikoreksi adalah piutang tak tertagih 1.600.000 ya. Nah, maka caranya gimana? Kita masukin dulu semua sesuai ini. 22.600.000. Piutang dagangnya segitu, kemudian persediaannya juga kita masukin. Persediaannya tadi berapa? 35.800, kemudian ada koreksi jadi 33 juta. Masukin 33 juta. Oke, kemudian apa lagi? Kita cek ada mana sih? Kendaraan 80 juta, yang disepakatinya kendaraannya jadi 45 juta. Maka tadi akan kita lihat seperti yang peralatan, akan ada akumulasi penyusutannya. Kita masukkan dulu sesuai di neracanya 80 juta. Oke, udah. Setelah itu ada salah ada utang bank, kita masukkan di sebelah kredit. Utang banknya berapa tadi? Utang bank 20 juta. Utang bank nggak ada masalah, jadi masukkan 20 juta. Oke. Nah, kemudian tadi ada akumulasi penyusutan kendaraan ya. Di sini akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini harus kita sesuaikan. Kalau di neracanya 28 juta, tapi kita lihat yang diakui kendaraannya 45 juta, sementara nilainya 80 juta. Sehingga di akumulasi penyusutan kendaraannya berarti 80 juta dikurangi 80 juta ini dikurangi yang disepakati adalah 45, sehingga 35 juta penyusutannya gitu kan. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian ada tadi ada piutang tak tertagih atau kita sebut kerugian piutang. Berapa? 1.600.000 gitu ya. 900 ya tadi. Ya benar, 1.600. Nah, setelah itu selesai, maka tadi ada koreksi dari modal Gina. Yang awalnya tadi apa? Di sini 110 juta, nanti tidak akan segini, tidak akan 110 juta. Seperti tadi caranya. Sama, kita lihat di sebelah sini. Jumlahnya segini. Kemudian di sebelah sini berarti caranya sama dengan ini dikurangi ini tambah ini tambah ini. Maka inilah modal Gina 98.600.000. Oke, selesai. Itu cara penjurnalannya. Jadi ini cara bagaimana kita memposting modal awal yang disetorkan oleh masing-masing perusahaan yang sebelumnya sudah berjalan, dan dua perusahaan itu akan menggabungkan usahanya. Maka seperti ini caranya. Oke, sekian dulu untuk saat ini pembahasan soalnya tentang penggabungan dua usaha yang menjadi sebuah perusahaan yang baru. Penyertaan modalnya seperti ini caranya, dan kita buat jurnalnya seperti ini. Sekian, semoga bermanfaat.